Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Rani Purwanti dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Baik, yang ketiga, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri. Ada beberapa kebijakan politik yang dikeluarkannya pada saat itu. Yang pertama, membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Yang kedua, Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR dan MPR. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, dan penegasan wewenang BPK. Yang ketiga, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Kebijakan yang kedua yaitu meluruskan otonomi daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintah di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah juga merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah, mulai dari posisi gubernur hingga bupati, seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Kebijakan yang ketiga yaitu pemberantasan KKN. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya, terutama upaya untuk memberantas KKN, terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN pada masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintah Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Kebijakan yang terakhir yaitu menjalankan amandemen Undang-Undang 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1940 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat, serta upaya pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian ada kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Megawati, di antaranya penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru, maka dikeluarkanlah kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang ini, sehingga utang luar negeri dapat berkurang menjadi 34,66 miliar US dollar. Yang kedua, mengatasi krisis moneter. Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500 rupiah.
Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi. Dikeluarkanlah kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Yang kelima, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi korupsi, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesimpulannya, kebijakan Presiden Megawati di bidang ekonomi lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%.